Kisah seorang perantau dari salah satu kota di Jawa Tengah yang pernah merantau di Jakarta, bekerja serabutan, dan pada akhirnya bekerjanya dia di Jakarta itu tidak membuahkan apa-apa. Padahal sudah 9 tahun. Akhirnya dia menetap di kota asalnya saja. Dia pulang lagi, balik lagi ke kota asalnya dan menetap di situ saja, lalu kerja serabutan juga. Lalu dia berpikir, waduh, merantau ke Jakarta nggak dapat apa-apa, 9 tahun nggak bisa kaya amat gitu, kaya dikit juga tidak. Akhirnya dia dagang atau jualan pecel lele, berarti pecel lele, warung lamongan gitu di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Ngalian, Semarang. Dan di situ dia akhirnya bisa berhasil dan bisa memperbagus rumahnya yang tadinya jelek, bisa diperbagus dengan hasil yang dia dapat dari berjualan itu. Lalu bisa menyekolahkan anaknya agak lebih pantas lagi. Misalnya yang tadinya cuma mampu menyekolahkan anaknya hingga bangku SMP, kini bisa sampai ke bangku SMA dan menjadi berhasil. Kini dia hidup tenang di kota asalnya tanpa pusing perihal mencari nafkah. Nah, dari peristiwa itu kita bisa memetik sebuah pesan. Semoga menangnya Pak Prabowo itu lagi-lagi dihubungkan ke politik ya, karena sedikit banyak yang namanya mencari nafkah perihal ekonomi itu akan menyambung atau akan menyentuh politik. Ya, contohnya itu diharapkan menangnya Pak Prabowo itu bisa memperbaiki nasib golongan-golongan yang termarginalkan seperti itu. Jadi daripada lari ke Jakarta, merantau ke Jakarta yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, atau dari mana-mana lagi ya, dari Sulawesi, Kalimantan, dari Medan, dari Sumatera, dari Lampung, waduh, kan itu merepotkan pemerintah Jakarta, katanya begitu kan, zamannya Ahok atau sebelum zamannya Ahok, banyak orang berbondong-bondong merantau ke Jakarta, akhirnya membuat masalah baru di Jakarta. Contohnya munculnya pemukiman kumuh. Akhirnya pemukiman kumuh tersebut sering kita dengar di berita pada kebakaran ya, ada kebakaran. Yang kedua, banyaknya pemukiman kumuh di bantaran kali. Lalu di zamannya Ahok mereka semua direlokasi, tapi relokasinya beberapa waktu sebelumnya juga dengan keributan ya. Mereka tidak mau direlokasi, terus akhirnya pemerintahnya harus ngasih uang kerohiman. Di zamannya gubernur yang sebelumnya itu kan, uang kerohiman atau tali asih gitu sepantasnya ya. Nah, bagi mereka ini merantau ke Jakarta nggak dapat apa-apa ya, nanti kita berharap menangnya Prabowo ini bisa memperbaiki nasib golongan yang termarginalkan itu. Jadi nggak perlu memperbaikinya begini, nggak perlu merantau ke Jakarta, cukup kerja mencari nafkah di wilayahnya saja, dengan catatan sumber dayanya dalam hal ini sumber daya pekerjaannya itu diperbaiki oleh pemerintahnya ya, melalui Pak Prabowo itu tadi, contohnya dengan swasembada pangan, swasembada beras ya kan. Jadi berasnya tuh diswasembadakan seperti zaman Presiden Soeharto dahulu kan. Jadi warganya itu nggak perlu menganggur atau nggak perlu merantau ke Jakarta, cukup kerja
ngurusin tanaman padi. Kan di zaman Soeharto kan begitu kan, kerja ngurusin tanaman padi akhirnya cukup lah, meskipun nggak bisa kaya-kaya amat tapi bisa kaya-kaya dikit. Kan zaman Soeharto kan begitu, cukup bisa mencari nafkah di kota asalnya saja, nggak perlu merantau ke Jakarta ya. Keduanya, swasembada beras itu kan juga nggak merepotkan negara. Kalau ini sumber daya alam yang begini subur, lahan yang begini subur, tapi nggak bisa swasembada pangan, malah pangannya impor, dalam hal ini beras, itu kan nanti bisa bikin masalah. Masalahnya ya nanti bisa didemo rakyatnya, ke satu. Yang kedua apalagi rakyatnya jadi kagak kerja karena ibaratnya sawahnya itu ditutup ya kan, jadi nggak bisa kerja di sawah, kagak kerja di sawah karena sawahnya itu tadi tidak dimanfaatkan, tidak termanfaatkan.